Sebelumnya gue udah bahas Vivo V30 biasa dan menurut gue itu HP recommended banget, apalagi versi Pro-nya. Beda harga 3 juta pasti bawa banyak peningkatan. Dan seperti biasa, gue akan bahas semuanya, mulai dari kelebihan, kekurangan, termasuk tuh HP recommended atau enggak. Atau malah enakan beli versi murahnya si V30. Yang jelas, pas gue cek di distributor ponsel, harganya jauh lebih murah coy. Di official 9 juta kurang 1000, sedangkan di distributor ponsel 7 jutaan aja. Dan di harga segini, pendapat gue tetap sama soal desainnya. Cakep sih, apalagi warna hijau khatulistiwanya beda dari yang lain. Walaupun menurut selera gue lebih suka desain yang lebih simpel kayak di Vivo V29. Tapi ya, namanya selera itu balik lagi ke kalian masing-masing ya. Yang jelas, semua pasti suka sama feel di genggaman HP ini. Tipis di 7,5 mm dan bobotnya 180 gram aja. Bodinya pun dibuat melengkung, jadi pas di genggaman berasa lebih nyaman dan lebih tipis. Feel-nya pun berasa premium soalnya bodinya ini udah pakai bahan kaca ya, walaupun si frame-nya pakai bahan plastik, tapi menurut gua ini nggak masalah. Soalnya daripada dia pakai frame berbahan metal tapi bobotnya jadi lebih berat, ya gua lebih suka dia pakai frame plastik tapi jadi lebih ringan. Bagian depannya juga jadi salah satu favorit gua karena dari specs udah bagus. Panel AMOLED 6,7 inch, resolusi 1,5K, refresh rate 120 Hz, dan pastinya udah melengkung. Kualitas udah nggak perlu ditanya lagi. Brightness tinggi, warna gonjreng, hitamnya pekat, dan karena melengkung, pastinya imersif banget. Ditambah ada fingerprint under display, jadi feel mewahnya makin kerasa. Yang bikin gua heran tuh speakernya. Kok bisa versi Pro yang harganya 7 jutaan, tapi speakernya masih satu? Padahal sekarang udah banyak HP yang harga lebih murah tapi bisa kasih stereo speaker atau speakernya udah dua. Dan V30 Pro harganya lebih mahal kok bisa cuma mono speaker gitu. Awalnya gue ngerasa ini bisa jadi deal breaker, tapi setelah gue pakai sekitar 1 mingguan ya, gue fine-fine aja sih. Karena kualitas dari mono speakernya ini termasuk oke gitu. Dan pas gue pakai Netflix atau nonton anime gitu ya, gue masih bisa menikmatin. Ya, kalau gue sih masih bisa memaafkan karena ada banyak kelebihan lain sih. Termasuk performanya. Di harga 7 jutaan, performanya udah cakep. Pakai MediaTek Dimensity 8200, RAM super lega 12 GB, dan storage gede 512 GB. Pas gue pakai rasanya agak mirip flagship sih. Karena Antutunya aja 900 ribuan, dan dipakai scrolling, buka banyak aplikasi tuh rasanya enteng banget. Iyalah, RAM-nya 12 GB. Terus kalau mau nyimpen banyak file juga pastinya bakalan aman untuk jangka panjang. Storage-nya gede banget 512 GB. Udah kayak flagship, coy. Pasti pakai main game juga pastinya puas. Mobile Legends grafik ultra dan frame rate super lancar jaya. Nggak nge-lag dan suhunya paling kenceng angkat-angkat doang. Terus PUBG bisa HDR ekstrim dan rata-rata dapat 59 FPS. Layarnya sensitif, gyro aman, dan suhu sih paling kenceng angkat-angkat doang. Dan Genshin bisa highest walaupun rata-rata di 40-an FPS. Kalau ini sih gue maklum ya. Kalau mau stabil di 60-an FPS ya harus HP flagship dan beberapa HP juga butuh fan cooler. Gue juga harus apresiasi ke Vivo yang berhasil masukin baterai gede 5000 mAh ke body tipis si Vivo V30 Pro. Bodinya asli tipis banget. Gue bakalan nggak nyangka sih di awal kalau baterainya ini 5000 mAh. Dan baterainya juga bisa banget dipakai seharian. Dan nge-charge-nya pun ngebut. 80 watt tuh cuma butuh waktu sekitar 43 menit untuk charge dari 0 sampai full. Di sisi software, V30 Pro pakai Vantage OS 14 berbasis Android 14, yang sekarang sih jadi lebih fun ya. Tampilan jadi makin simple, fitur kustomisasinya cukup banyak, dan selama gue pakai sih berasa smooth dan ringan. Setelah gue cari info, Vivo janjiin HP ini bakalan dapetin 2 tahun update software sampai 2016 nanti, dan juga 3 tahun security update. Bukan yang paling panjang di kelasnya, tapi ya udah lumayan lah, daripada nggak ada janji atau jaminan update sama sekali ya kan. Yang bikin spesial sih ada di kameranya. Soalnya hasilnya bagus banget coy. Dan dari spesifikasi, udah meyakinkan. Semua lensanya udah pakai 50 megapiksel. Mulai dari kamera utama, ultrawide, telefoto, sampai selfie juga 50 megapiksel. Dan hasilnya, gokil sih. Seri V-nya Vivo emang nggak pernah salah soal kamera. Detail dari semua lensanya tajam, dynamic range-nya lebar, warna juga kita bisa atur sebelum jepret foto. Kalau mau natural, pilih yang ada logo Zeiss, dan kalau mau lebih enak di mata, tanpa perlu diedit lagi ya bisa pilih Vivid. Skin tone juga natural dan foto potret pakai V30 Pro gokil sih. Lihat aja hasilnya. Tajem, bokehnya juga rapi, dramatis, dan nggak lebay. Termasuk foto potret malam-malam. Gokil sih, di harga segini udah bisa foto potret di kondisi low light dan hasilnya bagus. Ada aura light juga nih yang bisa ngebantu pencahayaan. Terus kita juga bisa atur temperatur warnanya juga. Lanjut, pas foto malam-malam, hasil dari ketiga lensanya masih kelihatan bagus ya. Walaupun udah mulai kelihatan nih. Untuk hasil yang maksimal di 1 kali zoom aja. Detailnya tajam, processingnya pas, dan noise juga masih minim.
Yang doyan selfie pastinya bakalan happy banget sama kamera depannya. Soalnya hasilnya bagus banget coy. Tajam, dynamic range-nya lebar, ada autofocus, dipakai foto potret juga cakep, dan kamera depannya wide. Jadi kalau mau foto rame-rame juga bisa. Oke, ini 4K 30 fps. Tadi gue coba 4K 60 fps, stabilisasinya nggak aktif ya, jadi shaky, jadinya 4K 30 fps. Terus bisa ganti lensa, ini ultra wide ya. Ini 1 kali zoom, smooth juga, enak. Kita ganti ke 2 kali zoom. Nah, kayak gini. Ini enak sih. Nah, kayak gini. Cakep sih, stabil, detail tajam. Warna juga mirip sama kayak foto, dan kalau ganti kamera depan coba. Oke, kayak gini. Jeda lumayan ya. Kalau gitu sih wajar, karena flagship juga ada juga kayak begitu. Cakep sih begini. Gimana menurut kalian? Overall, Vivo V30 Pro menurut gua worth it banget. Walaupun ada beberapa kekurangan yang bisa jadi deal breaker nih buat kalian. Contohnya kayak nggak ada audio jack yang menurut gua ini udah wajar ya. Di 2024 ya. Dari dulu juga udah banyak yang ngilangin audio jack ya. Terus juga vibration motor yang berasa kurang premium. Dan yang final, yang paling puncaknya nih, di speakernya. Ya, mungkin sebagian orang bakal menyayangkan kenapa mono speaker. Tapi percaya sama gua, ketika kalian udah pakai V30 Pro sekitar 3 hari deh, minimal 3 hari deh, kalian bakal memaafkan gitu loh, karena ya kualitasnya oke, terus juga ketika kalian nonton atau dengar lagu juga kalian masih bisa nikmatin, dan V30 Pro juga punya kelebihan lain yang mungkin kalian bisa memaklumi kekurangannya karena banyak kelebihan lain juga. Contohnya, desain yang cakep, tipis, dan ringan. Layar melengkung yang bagus, performa ngebut, baterai awet, ngecharge cepat, ada NFC, support 5G, kamera yang bagus banget, dan experience yang gue dapetin selama pakai HP ini mirip kayak pas gue pakai flagship sih. Serius, kalau semisal HP ini bukan pinjaman dari distributor ponsel ya, pastinya gue bakalan happy dan lanjutin pakai HP ini sebagai daily driver. Terus untuk jawab pertanyaan terakhir mungkin, mendingan beli V30 biasa atau V30 Pro, karena beda harganya lumayan nih, bisa 2 jutaan hampir 3 juta gitu. Kalau menurut gua, kalau memang budget kalian di 4 jutaan, karena pas gua cek di distributor ponsel, V30 biasa itu harganya 4,7 atau 4,8 gitu ya. Kalau memang budget kalian segitu ya, gak apa-apa ambil V30, karena V30 itu udah bagus gitu loh, dan udah bisa mencukupi hampir segala kebutuhan kalian juga. Dan kalau memang ada budgetnya untuk di-up lagi untuk V30 Pro ya, pasti worth it, dan pasti berasa sih upgrade-nya. Tapi ya balik lagi ke budget kalian masing-masing deh ya. Dan kalau misal kalian punya pertanyaan seputar V30 Pro, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita boleh banget like dan subscribe. Dan ya kalau misal mau beli V30 Pro, pastikan di distributor ponsel, karena kalian cek aja sendiri harganya beda jauh dibanding official. Terus juga garansi resmi, trusted, dan linknya gua taruh di bio. Ya, segitu aja video kali ini. Gua Farid.